Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Setelah kita awali khutbah ini dengan membacakan rukun-rukunnya, yaitu kita awali dengan hamdalah, kemudian sholawat pada Rasulullah, dan juga dibacakannya petikan dari kitabullah, ayat-ayat Al-Quran, maka yang juga merupakan rukun dalam setiap khutbah Jum'ah adalah disampaikannya wasiyah. Khususnya buat diri khatib sendiri dan tentunya buat kita semua yang hadir di sini. Dan wasiat yang paling utama adalah wasiat iman, yang kita sudah memilikinya, hanya tinggal bagaimana kita mempertahankannya. Syukur-syukur bisa terus menambah bobotnya. Semoga pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memanggil kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setiap mengawali tahun baru Islam, bulan Muharram, banyak di antara saudara-saudara kita yang juga ikut merayakan atau memperingati peristiwa hijrah Nabi. Walaupun sebenarnya tidak jadi masalah, tetapi sekedar pengetahuan saja. Sebenarnya Nabi itu tidak hijrah pada bulan Muharram. Beliau hijrahnya pada bulan Rabiul Awal. Tiba di kota Madinah yang waktu itu masih bernama Yathrib, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Itu yang bisa kita baca di dalam banyak kitab-kitab sirah, baik yang klasik ataupun yang modern. Dan kalau kita perhatikan 12 Rabiul Awal itu pun juga lebih banyak disepakati para ulama sebagai hari kelahiran Nabi. Walaupun beberapa kitab sirah juga menyebutkan beliau itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal, karena kalau dicek dengan menggunakan kalender, hari Senin itu bukan 12, tapi itu perbedaan pendapat di antara mereka. Yang paling banyak tetap 12 Rabiul Awal. Dan satu lagi, bahwa wafatnya Rasulullah SAW dalam kitab-kitab sirah nabawiyah itu disepakati bahkan tanpa ada perbedaan pendapat, jatuhnya juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ada 3 momentum penting di tanggal 12 Rabiul Awal itu. Selain kita umat Islam biasanya memperingati hari kelahiran Nabi, ternyata juga itu adalah hari hijrahnya Nabi, yaitu tibanya beliau di kota Madinah yang disambut dengan Thala'al Badru alaina. Dan juga itulah hari yang kita berduka cita karena di hari itulah Nabi dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, 12 Rabiul Awal. Lalu bagaimana dengan perayaan atau katakanlah peringatan hijrah Nabi yang banyak dilakukan oleh kita, saudara-saudara kita
di tanggal 1 Muharram. Bahkan di Indonesia tanggal 1 Muharram resmi hari libur nasional tanggal merah. Apakah menjadi tidak boleh? Ya jawabannya boleh-boleh saja. Kita mau memperingati kapan saja. Bahkan orang-orang Betawi ini kalau bikin maulid, tiap malam Jumat pun dia bikin maulid. Tidak peduli mau tanggal 12 Rabiul Awal atau tidak. Yang namanya memperingati, peringati saja. Sehingga tidak ada salahnya. Hanya jangan sampai salah kaprah, karena sejarah itu tidak bisa dibohongi. Bahwa sebenarnya kalau bicara tentang hijrahnya Nabi, itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, bahwa hubungan antara tahun baru Islam dengan hijrah Nabi, itu kisahnya sudah setelah Nabi wafat. 2 tahun setelah Nabi wafat itu naiklah Amirul Mukminin Umar bin Khattab setelah beliau menggantikan Abu Bakar yang hanya 2 tahun. Nah, di zaman Khalifah Umar inilah kemudian ditetapkan bahwa kita harus punya perhitungan angka tahun. Selama ini bangsa Arab dalam hitungan kalender mereka biasanya menamakan tahun itu dengan nama-nama kejadian. Tahun di mana Nabi lahir itu dikenal dengan tahun gajah karena waktu itu ada peristiwa gajah mau merobohkan Ka'bah. Lalu pada tahun di mana Nabi kehilangan paman dan istri beliau, Khadijah, disebutlah itu tahun duka cita. Nanti ada perang Badar disebut tahun Badar, ada perjanjian Hudaybiyah disebut tahun Hudaybiyah, ada Fathu Makkah disebut tahun Fathu Makkah, dan ada peristiwa haji itu disebut dengan tahun haji. Tetapi kalau setiap tahun itu harus dikasih nama, maka akan repot juga mikirin bagaimana menamakan nama-nama tahun itu. Maka di zaman Khalifah Umar muncul ide, bagaimana kalau kita nggak usah repot kasih nama, tapi kita kasih angka saja. Jadi tahun ini anggaplah tahun 1, ya besok tahun 2, tahun 3, 4, 5, dan seterusnya. Mau sampai 2000, 3000 tahun kita nggak usah repot mikirin nama tahun ini namanya apa. Dan itu disepakati, hanya saja mereka kemudian berdiskusi, kita akan mulai angka tahun satunya itu kapan? Apa sejak Umar naik tahta, atau sejak Abu Bakar, atau sejak Nabi? Nah, yang disepakati akhirnya sejak Nabi memimpin negara yang pada saat itu momentumnya adalah ketika beliau mendirikan sebuah pemerintahan yang sebenarnya itu bukan pemerintahan Islam juga. Karena Nabi berkoalisi dengan kelompok-kelompok Yahudi yang ada di Madinah dengan 3 faksi Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir, untuk membangun bersama sebuah pemerintahan yang kemudian disepakati namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah setelah sebelumnya namanya adalah Yathrib. Konon Yathrib itu adalah nama dari orang Yahudi pertama yang datang dari Palestina dan menempati tempat itu. Tapi mereka bikin kesepakatan, Piagam Madinah, namanya ini adalah Al-Madinah Al-Munawwarah, presidennya atau pemimpinnya adalah Nabi Muhammad. Beliau lah yang menjabat pertama. Maka disepakatilah sejak tibanya Nabi di Madinah, beliau bikin Masjid Al-Nabawi, beliau persaudarakan Muhajirin dan Ansor, dan berdirilah pemerintahan itu yang ditandai dengan Fakta Piagam Madinah. Di atas Piagam Madinah atau konstitusi itulah kemudian Umar dan para sahabat menyepakati kita memulai angka tahunnya, tahun satunya itu ya ketika Piagam Madinah itu ditandatangani. Dan sampai ke waktunya Umar itu sudah tahun ke-12 berarti. Nah, oleh karena itulah maka kita menyebut tahun itu dengan perhitungan sejak hijrahnya Nabi. Atau sejak berdirinya negara atau pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah, tapi bersama-sama dengan orang-orang di luar Islam juga. Madinah itu bukan negara Islam dalam arti pemimpinnya Islam, isinya orang Islam semua. Tidak. Madinah itu adalah sebuah pemerintahan yang di dalamnya ada pemimpinnya juga orang-orang di luar Islam, yaitu Ahlul Kitab. Bahkan untuk awal-awal Rasulullah SAW itu beribadah pun dengan ibadahnya orang Yahudi juga. Berkiblatnya ke Baitul Maqdis, berpuasanya 10 Muharram, itu adalah hari rayanya orang Yahudi dan seterusnya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi peristiwa hijrah nabinya itu bukan di tanggal 1 Muharram. Hijrahnya adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi di tahun itulah memang terjadi hijrah, maka yang diambil adalah angka tahunnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana kita memahami konsep hijrah
yang ada di zaman Rasulullah. Para ulama umumnya membedakan antara ibadah ritual dengan ibadah yang sifatnya non-ritual. Kalau kita menyebut misalnya sholat, itu ibadah ritual. Di dalam Al-Quran bertabur perintah sholat. Begitu juga kalau kita bicara puasa, kita bicara haji, umroh, berkurban, dan sebagainya, itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya ritual. Nah, nanti di Quran juga bertabur perintah-perintah Allah yang sifatnya agak-agak teknis. Karena melihat konteksnya di masa Rasulullah, turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi harus begini, harus begitu, harus angkat senjata, dan sebagainya. Nah, itu bukan sifatnya ritual, tapi sifatnya situasional, kondisional. Contoh yang paling sederhana, hadirin jamaah sekalian, ketika Allah menurunkan ayat, surat At-Taubah ayat 60, menyebutkan 8 asnaf dari zakat. Zakat itu hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf, yang kalau hari ini kita mau praktekkan itu nggak bisa semuanya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum, sampai di situ kita masih bisa. Tapi ketika disebutkan wa firriqab, diberikan kepada para budak yang ingin bebas dari tuannya, dibayar secara cicil atau mukatab. Duitnya itu diambil dari zakat untuk pembebasan seorang budak. Di zaman Rasulullah, harga budak itu cukup tinggi. Kalau kita ambil sampel misalnya Bilal, Bilal itu dibebaskan dengan harga 100 dinar. Tapi karena waktu itu sedang disiksa dan Abu Bakar pengen bayar sekarang juga, kata Umayyah, kalau gitu saya naikkan harganya 200 dinar. 1 dinar di masa Rasulullah itu bisa untuk membeli seekor kambing. Jadi kalau 200 dinar itu ya 200 ekor kambing. Dan kalau kita konversi kambing kita hari ini, katakanlah 3 juta. 3 juta kali 100 itu berarti kita bisa hitung sendiri. Mahal. Dari mana seorang budak bisa membebaskan diri dari perbudakan tuannya? Dari zakat. Tapi hadirin jamaah sekalian, bagaimana 8 asnaf itu bisa kita jalankan di hari ini? Karena budaknya sudah tidak ada. Apa yang mau kita bebaskan? Nah, dalam hal ini, ayat ini sebagiannya sifatnya ritual, sebagiannya lagi ya sudah, dia idle. Karena fenomena masyarakatnya sudah berubah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman, di dalam surat Al-Mu'minun disebutkan, alladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali dia bolehlah menyalurkan hasrat seksualnya itu kepada istri-istrinya atau budak-budaknya. Hadirin sekalian, kalau kita hanya punya istri dan tidak punya budak, apakah kita berdosa tidak menjalankan surat Al-Mu'minun itu? Masih kurang 1, budak belum ada. Padahal Quran mengatakan harus ada budak. Jawabannya tentu tidak demikian. Kalau hari ini tidak ada budak, padahal Quran bicara konteks di zaman Nabi ada budak, bersedekah pada budak dan sebagainya. Apakah perbudakan harus kita hidupkan lagi hari ini? Tidak harus. Dan begitu juga ketika Quran bicara tentang kalian nyingkir saja dari Makkah. Karena tidak aman. Kalian tidak punya kekuatan. Kalian belum punya dana dan sebagainya. Kalian hijrah saja. Bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah tanah ini luas? Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi ini luas? Kalian nyingkir saja. Jangan kalian lawan, jangan kalian hadapi, kalian hijrah saja. Nah, hijrah di masa Rasulullah itu bukan ibadah ritual. Bukan sesuatu yang harus dipertahankan sampai hari kiamat, hijrah harus ada terus. Sebagaimana budak juga tidak harus ada terus setiap zaman. Dan begitulah Allah menyelesaikan banyak urusan di masa Rasulullah yang ketika urusan itu sudah selesai, ya sudah, kita tidak perlu menghidup-hidupkan masalah itu lagi hari ini. Ketika budaknya tidak ada, kita tidak perlu menghidupkan perbudakan.
Ketika orang yang ngejar-ngejar kita mau membunuh kita, tidak ada, kita tidak perlu berhijrah. Mau kemana kita berhijrah? Dalam rangka apa kita berhijrah? Kalau kita lihat konteks Rasulullah, beliau berhijrah karena beliau mau dibunuh. Seluruh kaum musyrikin Mekah saat itu sudah mengirimkan satu pemuda yang jadi perwakilan setiap kabilah. Untuk mengeksekusi malam itu Muhammad harus kita habisi. Dan Allah membocorkan muamarah mereka. Turunlah Jibril memberitahu Muhammad, malam ini kamu harus segera meninggalkan Mekah. Maka itu perintah, tapi sifatnya teknis. Itulah yang terjadi pada masa itu. Dan itu tidak berlaku kepada seluruh kaum muslimin. Tidak. Ya tergantung orangnya masing-masing. Yang bisa bertahan di Mekah dan tidak perlu harus kabur, tidak jadi masalah. Bahkan Rasulullah itu termasuk kloter terakhir ketika harus berhijrah. Yang lain sudah berangkat lebih dulu. Dan Rasulullah boleh dibilang yang paling akhir. Kalau tidak ada perintah secara khusus Nabi Muhammad harus berhijrah, beliau tidak akan meninggalkan kota Mekah. Dan itu teknis sekali. Itulah kejadiannya. Nah, apakah kejadian seperti itu harus kita reka ulang hari ini, kita sebagai umat Islam? Lalu kita harus bikin ceritanya kita mau hijrah. Mau hijrah kemana? Apakah ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya yang ingin membunuh kita? Kan tidak ada. Lantas apakah kita tidak harus hijrah? Ya tidak harus hijrah. Hijrah itu kisah di masa Rasulullah. Di mana beliau berada pada posisi yang mau tidak mau memang harus hijrah. Dan itu terbukti 8 tahun kemudian. Ketika Mekah itu berhasil ditaklukkan. Ada peristiwa Fathu Mekah. Mereka-mereka yang ingin membunuh Rasulullah itu banyak yang sudah mati. Sebagiannya kemudian malah masuk Islam. Terjadilah peristiwa pembebasan kota Mekah. Apa kata Nabi? La hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak perlu ada lagi hijrah-hijrahan sesudah pembebasan kota Mekah. Artinya di masa Rasulullah ada masa di mana Nabi harus hijrah. Dan ada masa di mana Nabi mengatakan sudah tidak perlu hijrah lagi. Karena kondisinya sudah aman. Nah, apakah hijrah di masa Rasulullah itu harus kita hidupkan lagi hari ini? Pertanyaannya, siapa yang memusuhi kita? Siapa yang mau membunuh kita? Siapa yang mau mengancam kita karena kita beriman pada Allah, karena kita beragama Islam? Tidak ada. Lalu buat apa kita hijrah? Maka hijrah itu sudah selesai. Kalaupun hari ini banyak di antara kita menggunakan isti'arah, metafora, meminjam istilah hijrah, tentu saja hakikatnya bukan hijrah seperti Rasulullah. Itu adalah hijrah sebagai ungkapan saja. Hijrah dari yang tadinya jarang-jarang sholat jadi rajin sholat, lalu dibilang hijrah. Sebenarnya yang lebih tepat itu istilahnya insaf daripada hijrah. Tadinya tidak pakai jilbab, lalu sekarang pakai jilbab menutup aurat. Alhamdulillah dibilang hijrah, tapi sebenarnya itu insaf. Cuma biar keren disebutlah itu namanya hijrah. Karena kalau insaf kesannya jelek Pak, negatif. Jadi kurang mendukung. Maka dibuatlah istilah-istilah yang sekiranya rada-rada keren dikit, maka disebut hijrah. Dengan memperingati 1 Muharram, mari kita hijrah. Mau kemana hijrahnya? Enggak, ini kita jadi rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin dengerin ceramah, pengajian. Oh iya, itu hijrah sih. Dalam kurung baca, itu insaf sebenarnya, bukan hijrah. Kalau hijrah yang asli, yang ori di masa Rasulullah ya dari Mekah ke Madinah. Dan bukan dalam rangka sedang belajar baca Quran. Bukan dalam rangka sering ngaji. Bukan dalam rangka sedang mau pakai jilbab dan sebagainya. Bukan. Itulah kedudukannya yang harus kita ketahui. Hanya saja memang bahasa-bahasa kita hari ini kadang-kadang membutuhkan istilah-istilah yang kita isti'arah. Yang kita pinjam dari kejadian-kejadian aslinya. Walaupun itu sebenarnya hanyalah penyemangat saja. Tidak kita larang juga digunakan istilah hijrah untuk sekedar hal-hal yang sekedar memberikan semangat keislaman. Itu adalah ide kreatif. Walaupun jangan sampai kita keliru bahwa pada dasarnya hijrah itu bukan yang model begitu. Hijrah itu ya di masa lalu kejadian. Seperti Rasulullah melakukan jihad. Terpaksalah beliau harus berjihad karena beliau diancam. Terpaksalah terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Nah, tapi dalam keadaan kita sekarang sama orang-orang di luar Islam tidak ada masalah.
mereka tidak lebih kuat dan mereka tidak mengancam kita, kita tidak terintimidasi, apakah kita harus ketemu orang kafir di jalan harus kita pancung lehernya? Berdasarkan ayat Quran. Tidak begitu cara memahami Quran. Ada konteks, ada kejadian, dan harus dipelajari sirah nabawiyahnya. Kenapa? Pada etapa tertentu Nabi dilarang untuk angkat senjata. Dan kapan Nabi diperintahkan untuk angkat senjata yang sifatnya defensif, dan kapan yang ofensif, semua itu ada aturan mainnya. Tidak asal comot suatu ayat lalu diterapkan seenaknya, itulah yang namanya cocokologi Al-Quran. Sepertinya pinter banget dengan Quran, tapi ternyata nggak paham. Nggak paham bagaimana cara menerapkan ayat Quran itu. Dan itu adalah hal yang memang menjadi PR besar kita umat Islam hari ini. Karena hijrahnya baru sekarang. Harusnya dia belajar Quran sejak kecil. Harusnya dia belajar tafsir dari awal. Bukan baru sekarang iseng-iseng baca Quran terjemah, lalu ketemu satu ayat, lalu dipakai, lalu diterjemahkan seenaknya dia, sesuai dengan ambisi pribadinya. Maka itu adalah bukan mengamalkan Al-Quran. Itu malah menyimpang-nyimpangkan ajaran Al-Quran, tapi memakai ayat Al-Quran. Dan ini yang harus kita fahami dengan benar, agar jangan sampai kita merasa sudah membela Al-Quran, padahal Quran tidak mengajarkan seperti itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah dan menjadi generasi muslim yang baik, yang mengerti tentang agamanya, yang mengerti bagaimana cara menjalankan agamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, mari pada khutbah yang kedua ini kita sempurnakan rukun khutbah kita yang kelima, yaitu kita bermohon ampun dan berdoa. Kita awali dengan bersolawat pada nabinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa atba'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa 'ala ni'amihi yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.